Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal TPMBK Kota yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2024. Baik, untuk nomor 1, pertandingan sepak bola. Di sini ada tabel ketentuan poin pertandingan. Jika menang poinnya 3, jika seri poinnya 2, kalah poinnya -1. Suatu pertandingan sepak bola antar kelas A, B, C, dan D di suatu sekolah disepakati bahwa peringkat ditentukan jumlah poin akhir pertandingan. Ketentuan poin seperti pada tabel di atas adalah, baik, kita lihat untuk pertandingan yang pertama, yaitu A tanding dengan B, hasilnya B menang. Kita tulis saja langsung skornya di sini. A dengan B, B menang, artinya B poinnya 3, sedangkan untuk A poinnya -1. Pertandingan kedua, A dengan C. A menang, berarti A poinnya 3, C poinnya -1. A dengan D, seri. D, berarti poinnya kalau seri itu 2 ya. A 2, D juga 2. Kemudian B dengan C. C menang, berarti B kalah. B poinnya -1, C poinnya 3. Kemudian pertandingan B dengan D, seri, berarti B2, D juga 2. Untuk pertandingan yang keenam, C dengan D, D menang, berarti nilai D poinnya 3, C poinnya -1. Nah, ini kita jumlahkan ini. -1 ditambah 3 ditambah 2, hasilnya 4. 3 ditambah -1 ditambah 2, hasilnya juga 4. -3 ditambah 3 itu -2, 2 ditambah -1 itu 1. Untuk poin kelas D, 2 tambah 2, 4, tambah 3, 7. Jadi peringkat pertama pada pertandingan sepak bola tersebut adalah, yang menjadi peringkat pertama artinya skornya paling tinggi, yaitu yang D. Kelas D ya. Sekarang kita lihat untuk paket B. Sama. Di sini juga sama ya. Hasilnya kita bandingkan untuk A, B menang, A menang, seri menang, seri menang. Yang ditanyakan untuk paket B itu peringkat terakhir. Tadi ketika kita mengerjakan paket A, untuk peringkat terakhir yaitu kelas C. Jadi untuk paket B jawabannya C. Caranya sama ya, ini untuk paket A dan paket B. Sekarang kita lanjut untuk yang kedua. Body Mass Index atau BMI atau indeks massa tubuh atau IMT adalah salah satu ukuran kadar lemak berdasarkan tinggi dan berat seseorang. Indeks massa tubuh dihitung dengan rumus BB per TB kuadrat. Nah, rumusnya ini, BB itu berat badan dalam kilo, TB tinggi badan dalam meter. Ini kategori tabelnya. Sekarang kita lihat soalnya. Arista memiliki berat badan 48 km dan tinggi badan 1,6 meter. Sedangkan Hisham memiliki berat badan 70 kg dan tinggi badan 2 meter. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, pernyataan 1, indeks massa tubuh Arista kategori normal. Sekarang kita hitung untuk Arista dulu. BB-nya 48. BB-nya 48 kilo. Kemudian tingginya 1,6 meter ya. Tadi rumusnya BB per TB kuadrat. Jadi untuk Arista, indeks massa tubuhnya
48 BB-nya per tingginya 1,6 dikuadratkan. Sama dengan 48 dibagi 2,56. Hasilnya 18,75. Berarti kita lihat di tabel untuk 18,75 itu masuk kategori normal ya, 18,5 sampai 25. Berarti untuk pernyataan pertama, indeks massa tubuh Arista kategori normal ini benar. Sekarang kita lihat untuk yang B. Soalnya sama ya. Arista memiliki berat 48 juga, bertingginya 1,6. Tadi untuk Arista, indeks massa tubuhnya 48 per 1,6 kuadrat sama dengan 48 dibagi 2,56 sama dengan 18,75. Sama, masuk kategori normal, berarti pernyataan pertama ini benar. Jadi jawabannya kalau nggak A ya B. Untuk paket A juga kalau nggak A ya B. Sekarang kita lihat pernyataan ketiga. Indeks massa tubuh Arista lebih rendah dari Hisham. Sekarang kita hitung untuk Hisham. Hisham itu BB-nya tadi 70, TB-nya 2 meter. Berarti IMT-nya 70 dibagi 2 kuadrat sama dengan 70 dibagi 4. Hasilnya 17,5. Pernyataan ketiga, indeks massa tubuh Arista lebih rendah dari Hisham. Salah ya, harusnya lebih tinggi karena untuk Arista ini 18,75, sedangkan untuk Hisham 17,5. Pernyataan ketiga ini salah, berarti jawabannya yang B, 1 dan 4. Sekarang kita lihat untuk nomor 2B, paket B. Tadi kita sudah ngitung untuk Hisham ya. 70 dibagi 2 kuadrat sama dengan 70 dibagi 4, hasilnya 17,5. Nah, di sini indeks massa tubuh Arista lebih tinggi dari Hisham. Arista itu tadi 18,75, sedangkan Hisham 17,5. Di sini pernyataan ketiga ini benar. Jadi jawabannya yang A. Untuk paket A, jawabannya yang B. Untuk paket B, jawabannya yang A. Nomor 3, perhatikan gambar denah rumah berikut. Diketahui luas tanah sebenarnya untuk bangunan dari denah tersebut adalah 11 meter x 6 meter. Perhatikan pernyataan berikut. Nilai K pada skala adalah 60. Di sini skalanya 1 banding K. Sekarang kita lihat dulu untuk di denah. Denah ini 6 sama 6. Hasilnya 12. Di sini 8 tambah 4 tambah 6 tambah 4. Hasilnya 22. Jadi kalau di sini sebenarnya itu ukurannya 11 M kali 6M, berarti kalau untuk pada denah 22 cm kali 12 cm, itu pada denah. Sekarang kita cari skalanya. Oke, kita pakai salah satu dari ini, bisa pakai 11 banding 22 atau 6 banding 12. Saya pakai yang 22. Denah banding sebenarnya ya, jadi 22 cm banding
11 meter. Padahal kita tahu 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ini kita jadikan cm semuanya. Jadi 22 cm banding 1100 cm. Ini cm-nya bisa kita coret. Ini kita bagi 22 itu 1. 1100 dibagi 22 hasilnya 50. Jadi skalanya 1 dibanding 50. Nilai K pada skala adalah 60. Salah ya, harusnya K-nya 50. Di sini. Pernyataan pertama salah, kita coret A sama B. Kita lihat untuk pernyataan ketiga atau keempat. Pernyataan ketiga, luas kamar mandi sesungguhnya 24 meter persegi. Kita lihat kamar mandinya di sini ukurannya 6 kali 4. 6 kali 4 cm. 6 cm kali 4 cm ya, ukuran pada denah. Hasilnya 24 cm kuadrat. Baik, perhatikan. Di sini satuannya cm kuadrat. Di sini satuannya meter kuadrat. Udah beda kan? Berarti pernyataan ketiga ini salah. Harusnya cm kuadrat. Pernyataan ini bukan sesungguhnya ya, tapi pada denah. Nah, jadi pernyataan ketiga ini salah. Yang tidak ada coretannya yaitu yang D. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Sekarang kita lihat untuk paket B. Oke. Luas tanah sebenarnya sama 11 kali 6 ukurannya. Sekarang kita hitung untuk di denah itu 6 tambah 6 12 cm. Di sini 8 tambah 4 tambah 6 tambah 4 22 cm. Sama ya ukurannya kayak di paket A tadi. Kemudian kita cari skalanya, caranya sama kayak paket A. Pada skala kita ambil, sekarang kita ambil yang 6 sama 12. 12 cm banding 6 meter. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti 12 cm banding 600 meter. 600 cm ya. Ini kita bagi 12. 12 bagi 12 1, 600 bagi 12 50. Jadi untuk nilai K-nya ini 1 banding 50. K-nya sama dengan 50 ya. Pernyataan pertama salah. Sekarang kita lihat C dan D, 2 dan 3, 2 dan 4. Pernyataan ketiga, luas kamar mandi sesungguhnya. Ini kamar mandinya 6 cm sama 4 cm. Sekarang kita hitung dulu untuk kamar mandinya. Pernyataan ketiga ukurannya kan 6 cm, tadi skalanya 1 banding 50, berarti kalau sesungguhnya 6 kali 50 sama dengan 300 cm. 300 cm itu sama dengan 3 meter. Kemudian untuk ukurannya kan 6 kali 4 ya, 4 cm kali 50 sama dengan 200 cm. Sama dengan 2 meter. Berarti untuk kamar mandi sesungguhnya 3 meter kali 2 meter. Ya, kali 2 sama dengan 6 meter persegi. Pernyataan ketiga ini benar. Jadi jawabannya yang C, 2 dan 3. Sekarang kita lihat di sini. Yang paket A jawabannya D, 2 dan 4. Kemudian untuk paket B jawabannya C, 2 dan 3. Nomor 4. Ini materinya kesiangan. Menurut kebiasaan, Pak Andi berangkat kerja dari rumah pukul 6
berkendara dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam dan tiba di tempat kerja pada pukul 8. Jadi waktunya dia berangkat pukul 6, tibanya pukul 8. Dari pukul 6 sampai pukul 8 itu durasinya selama 2 jam. Kemudian kecepatan rata-ratanya 45 km per jam. V-nya 45 km per jam. Karena suatu hal berangkat pukul 6.30 dan harus datang di kantor pukul 8. Jadi waktunya cuma 1,5 jam ya. Nah, kecepatan rata-ratanya kalau 1,5 jam itu berapa? Sekarang kita cari dulu untuk jaraknya. Kalau kecepatan rata-ratanya 45 km per jam ditempuh dalam jarak waktu 2 jam, berarti untuk jarak atau S itu 45 dikali 2 sama dengan 90. 45-nya dari sini, 2-nya dari sini. Jadi untuk jaraknya 90 km. Nah, kita udah tahu kan jaraknya itu 90 km dari rumah ke kantor. Berarti kalau waktunya cuma 1,5 jam, kecepatan rata-ratanya harusnya V sama dengan S per T. S-nya 90, T-nya ini ya, time waktunya, bagi 1,5 sama dengan 60 km per jam. Jawabannya yang C. Sekarang kita lihat ternyata yang paket B sama ya, berangkatnya jam 6, tibanya pukul 8. Durasinya 2 jam. Nah, kecepatannya kalau ini beda, kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Kemudian dia dari rumah Pak Andinya jam 6.30 sampai jam 8. Sama dengan 1,5 jam. Saya cari dulu jaraknya atau S. Jaraknya 60 dikali 2 sama dengan 120 km. Berarti kalau 1,5 jam kecepatannya harusnya 120 dibagi 1,5. Hasilnya 80 km per jam. Jawabannya yang D. Berarti untuk paket A, nomor 4 jawabannya C. Untuk paket B, jawabannya D. Nomor 5, hukum gravitasi Newton. Oke, ini ada pertanyaannya yang ini ya. Ini pertanyaannya, kemudian ini tabelnya. Kata kuncinya yang kita perhatikan dua ini. Oke, rumus gaya tarik-menarik F sama dengan G kali M1 kali M2 kali per R kuadrat. F itu gaya tarik-menarik, G itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. M1 massa benda pertama, M2 massa benda kedua, R jarak kedua benda. Sebuah satelit memiliki massa 3 kali 10 pangkat 5, berarti M1 ya ini, M1 sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 kg. Berjarak 3 kali 10 pangkat 8. Karena jarak berarti ini R. R sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 yang M. Jika diketahui massa bumi, berarti ini M2 untuk massa buminya, 6 kali 10 pangkat 24 kg. Maka gaya tarik-menarik antara bumi dan satelit tersebut adalah, jadi rumusnya F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. G tadi 6,67
kali 10 pangkat min 11 kali M1-nya 3 kali 10 pangkat 5, M2-nya 6 kali 10 pangkat 24. R-nya, karena R kuadrat, berarti kita tulis R-nya 2 kali ya. R-nya 3 kali 10 pangkat 8, dikali 3 kali 10 pangkat 8. Ini bisa kita coret-coret ini. 3 bagi 3 habis 1, 6 dibagi 3, 2. Berarti tinggal 6,67 dikali 2 dikali 10 pangkat min 11 ditambah 5. Kalau perkalian itu pangkatnya ditambah ya. Ditambah 24. Ini karena pembagian jadi dikurangi pangkatnya, kurangi 8, kurangi 8. 6,67 kali 2 itu hasilnya 13,34 kali min 11 tambah 5 tambah 24 kurangi 8 kurangi 8. Hasilnya 2. Jadi kali 10 pangkat 2. Kita lihat untuk pilihannya, di sini 1 koma semua. Berarti ini komanya kita depankan, jadi 1,334. Karena komanya sudah kita depankan, artinya ini dikalikan 10. Biar nanti kalau 1,334 kali 10 kan hasilnya 13,34. Dikali 10 pangkat 2 lagi. Sama dengan 1,334 kali, ini 10 pangkat 1 tambah 2. Jadi 3. Hasilnya yang B, 1,334 kali 10 pangkat 3. Kita lihat yang B, paket B. Kita tulis dulu M1-nya 3 kali 10 pangkat 4 ya. 3 kali 10 pangkat 4. Untuk R-nya 3 kali 10 pangkat 7, massa buminya 6, M2 sama dengan 6 kali 10 pangkat 24. F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. G-nya 6,67 kali M1-nya 3 kali 10 pangkat 4, M2-nya 6 kali 10 pangkat 24, dibagi R-nya 3 kali 10 pangkat 7 kali 3 kali 10 pangkat 7. 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Sama dengan 6,67 kali, ini tinggal 2 ya, kali 2 kali 10 pangkat, oh iya, G-nya tadi 10 pangkat, ini masih kurang ya, kali 10 pangkat min 11 ya. Jadi 10 pangkat min 11 ditambah 4 ditambah 24, karena pembagian ini, jadi dikurangi 7, kurangi 7. Hasilnya 13,34 dikali 10 min 11 tambah 4 tambah 24 kurangi 7 kurangi 7 hasilnya 10 pangkat 3. Nah, di sini kan 1 koma semua, berarti ini komanya kita kedepankan, jadi 1,334 kali 10 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1,334 kali, ini pangkat 1 tambah 3, jadi 10 pangkat 4.
Jadi 1 tambah 3, 4 ya. Jadi jawabannya yang C. Baik, untuk paket A jawabannya B, untuk paket B jawabannya C. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.